Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yaitu saya hormati, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Busmuri beserta Ibu Nyai sekeluarga yang saya hormati. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Kiai Ahmad Muzadid beserta keluarga yang kami hormati juga. Dan yang saya hormati kepada para ulama, para yai, habaib, semua yang tak terkecuali, yang benar-benar saya muliakan dan yang kami harapkan barokah dari ilmu-ilmu sehingga mereka juga keberkahan bagi kami semua, barokah fikih wa dunya wal akhirah. Dan yang saya hormati kepada aparatur pemerintah desa beserta jajarannya, dan khususnya yang saya muliakan pada para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholawat yang hadir di malam hari ini. Semoga dengan keberkahan di malam hari ini kita bisa akan berkumpul bersama hingga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala atas syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan dan selalu kita lapangkan kepada beliau junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad yang selalu kita harapkan barokah syafaatnya di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillah. Niki sampun jam 11 nggih. Kita sampun laksanaken mujahadah rutinan untuk istiqosah lewat usaha selawat matur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niki dalu boten namung dalu rutinan mujahadah selawat, nanging niki dalunipun para sedherek sedulur kita ingkang gadhahi niat hajat yang insyaallah besok mungkin tanggal 2 akan berangkat berawal dari tempat ini menuju ke Jakarta, terus menuju ke Madinah hingga ke Mekah. Semoga niat kebagusan yang akan mereka lakukan kelak untuk melaksanakan umroh dibekali dengan barokah sholawat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan umroh yang mabrur sesuai dengan tuntunan dari para ahli ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mula mau sabut itu sebatakan datang Bapak Kiai bisa dilaksanakan di situ. Niki asmonipun ingkang insyaallah minjam pada tingkat umroh setunggal Bapak Kiai Mustoli, kaping kalih Mas Nanang Kaneti
kaping 3 Bapak Hakim, kaping sekawan Bapak Ishak, kaping gangsal Bapak Isrofi, kaping 6 Hamidun, kaping 7 Bapak Sahiri, kaping 8 Ibu Syatini, kaping 9 Pak Unang sedoso Ibu Unang. Terus dari itu dan mungkin-mungkin sedaya pun menika sedherek kita ingkang badhe niat melampaui kewajiban kesunatan saking Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya dipun kabul saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebab napa demun saya panggih wong urip nang alam dunia niki namung sepisan Pak. Tiang kesangkan alam dunia sepisan. Sepisan-pisane urip nang alam dunia. Mongko riko kula pancen kabeh wis ngerti urip nang alam dunia niku namung sepisan. Kok wekdal sepisan urip nang alam dunia mboten nate dipungunakaken. Kagem ziarah netepi kewajiban kesunatan saking Allah lan Rasulullah niku sesuk nelongso Pak. Saya itu nelongso. Dunia ini panjenengan sedaya dipun tinggal. Sementara panjenengan selama kesan bereng nate sowan wonten ing ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beijing nek sampun medal saka dunya atine nelongso. Enak-enake wong umroh. Saestu yang umroh niku utawa haji enak banget rasanya. Begitu turun dari pesawat menginjak bumi Madinah niku masya Allah. Hati niku pun deg-degan. Ya, menginjak bumi Madinah, kemudian akan menginjak bumi Mekah, niku deg-degan. Saya itu banget bungai banget segini. Gusti Allah ngizinaken kula panjenengan sedaya. Kelawan keberkahan umuran rezeki kok saged tidak umroh utawa haji. Mungkin tentu panjenengan bakal ngertos rahasia-rahasia kesucian Madinah dan Mekah. Madinah dan Mekah niku palenggahan ya, seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Palenggahan para malaikat ingkang mundhar mandir dari langit turun ke bumi naik ke langit niku teng Madinah kali Mekah. Mulane mungkin panjenengan pun mriko masya Allah senang ya Allah. Nangis sekolah mungkin. Jenengan nangis sekolah. Ya. Jenengan sakit suan ziarah temak pun kajian Nabi langsung, temak barohipun kajian Nabi langsung wonten ing Madinah. Saya itu nangis panjenengan sekolah. Merinding rasa bulu kuduk itu bapak jenengan sedaya. Sakit lenggah langsung pengasanipun kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diikuti mereka mungkin. Lapun nek kula panjenengan sedaya gesang dalam dunia. Kok sampun nate sowan dhateng Kanjeng Nabi. Pun nate ngambah mereka ningali Ka'bah. Tawaf. Bahkan kok nganti ngambung Hajar Aswad. Iku jenengan pun rasane ten ati pun tombok, ten ati pun lega. Cara gampangane dipundhut nyawane nang Gusti Allah niku pun lega. Pun lega. Pun seneng pun bu. Pun niki
ini masalah umroh. Ya, ini pun kata kalau kiai-kiai ngaji di guru setuju sama terus. Sing jelas, panjenengan bikin ini sederhana berdoa, persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang, ya. Napa niku kesucian hati tohir panjenengan sedaya. Mergo napa? Mergo rikala di panjenengan ibadah di dawuh niku hampir sama dengan peristiwa ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW akan diisra wa mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda Rasulullah SAW ini diisyaratkan ke Gusti Allah, bahkan dimi'rajkan oleh Allah, baginda Rasulullah itu dipopong malaikat Jibril Mikail, diserahkan caket seluruh jam-jam, dioperasi untuk kedua kalinya. Artinya dibedel, dadanya dibedel, dipundut jeruannya, dikubah men bersih. Untuk apa? Dipersiapkan akan diperjalankan dengan perjalanan yang sungguh indah, yaitu apa? Untuk mengakui keagungan Gusti sami dengan ibadah diperjalankan menuju Madinah, menuju Makkah, bersihkan hati panjenengan sedaya. Supados napa? Supados mungkin panjenengan ingkang kula niki saged ngrasakaken lan ningali perkara-perkara kemuliaan ingkang badhe dipun paringaken dhateng Allah lan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki niku. Mulane iki kula pun pesen kali Mas. Semua yang akan berangkat umroh baca selawat 1 kali. Ya. Maca selawat iki sing mesti dinasemi, maca nganti maca selawat terus. Karena selawat niki mungkin sing dadosaken bedal atine panjenengan kabeh nggih ngoperasi kebersihan sekalian kabeh. Satu selawat yang dibaca, maka satu selawat itu Allah akan menurunkan 70.000 malaikat. Satu selawat yang dibaca, Allah akan menurunkan 70.000 malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, turunlah kau ke bumi, bawalah pasukan 70.000, dan turunlah kau ke bumi, dan kau duduk di sekitar orang yang bersolawat kepada kekasih. Ketika dia bersolawat, wahai malaikat, berdoalah kalian kepadaku, memohonkan ampun orang yang bersolawat ini. Setelah itu, kau aminkan doanya agar aku mengabulkan hajatnya. Dawe Gusti Allah kepada malaikat. Ketika kula panjenengan iku maca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 70.000 malaikat diturunkan oleh Allah, duduk di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah, batin, seterusnya. Apa kata malaikat 70.000 itu? Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa orang yang bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ampuni dosa ya Allah. 70.000 malaikat mendoakan panjenengan satu kalimat yang bersolat. 70.000 malaikat mendoakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa panjenengan sedaya. Sekarang kita harus tahu, malaikat ini makhluk Allah yang dicipta dari nur. Dan malaikat ini adalah makhluk yang paling taat dan tidak pernah berbuat maksiat. Dia adalah makhluk suci. Dan ketahuilah, ketika malaikat ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan bahkan itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk khusus bagi orang bersolat, maka ketahuilah, makhluk yang suci ini, yang taat ini, yang dibuat oleh Allah dari nur cahaya, maka tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mereka semua pasti dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 70.000 malaikat ini yang mendoakan panjenengan sedaya, satu kali sholawat, Allah akan terima itu semua. Akan diterima oleh Allah, dan Allah akan mengampuni dosa panjenengan sedaya yang bersolat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah
tugas Allah yang diberikan kepada para malaikat. Ya. Kalau panjenengan baca 10 kali, Allah turunkan 700.000 malaikat. Kalau panjenengan baca 100 kali, Allah turunkan 7 juta malaikat. Kalau setiap hari panjenengan baca 1000, Allah turunkan 70 juta malaikat dari langit ke bumi, duduk di sekitar panjenengan sentuh. Allah turunkan 70 juta malaikat, dan 70 juta malaikat itu berdoa kepada Allah. Dan begitu banyaknya malaikat sampai suara doa para malaikat 70 juta ini seperti gemuruh yang begitu besar, yang begitu kuat, hingga menembus alam langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 70 juta malaikat dari 1000 surah yang dibaca oleh panjenengan sedoyo akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa orang yang bersolawat ini, ampunilah dosa ya Allah orang bersolawat ini. 70 juta malaikat memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kalian semua. Dan ketahuilah, maka seketika itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, bersih dari dosa-dosa karena perbuatan maksiat kalian semua. Allah ampuni semua dosa yang kalian lakukan dengan kedurhakaan kalian atas mata yang Allah berikan, telinga yang Allah berikan, mulut yang Allah berikan, akal pikiran yang Allah berikan, hati yang Allah berikan, tangan yang Allah berikan, kaki yang Allah berikan, dan sesuatu yang masuk dalam tubuh panjenengan semua yang tidak diketahui halal-haramnya, akan Allah ampuni dosa-dosa itu semua. Barokah dari salawat pada baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ketika Allah sudah mengampuni dosa itu semua, kalian akan dalam keadaan bersih dan suci. Ketika kalian dalam keadaan bersih dan suci, maka mintalah kepada Allah, maka hijab-hijab yang menghalangi dosa kalian akan dihilangkan oleh Allah. Dan setelah itu, mintalah kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci dari dosa. Ketika kalian sudah dalam keadaan bersih dan dari dosa semua, kalian minta kepada Allah. Kalian minta kepada Allah, maka malaikat itu diberi kepada Allah. Wahai malaikat, dan aminkan doanya. Malaikat 70 juta mengaminkan kepada Allah. Ya Allah, kabulkan doa hambamu yang bersolawat seperti ini. 70 juta malaikat mengaminkan doa kalian semua. Ketahuilah, malaikat ini adalah makhluk yang paling taat dan suci. Maka ketika dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mengabulkan doa kalian semua, Allah akan kabulkan doa kalian semua. Ini barokah dari salawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohonlah kepada Allah. Hajat apa yang kalian inginkan, mohonlah kepada Allah. Dan nanti yang mengaminkan hajat kalian adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian baca 1000 kali sekali duduk, maka 70 juta malaikat akan mengaminkan doa panjenengan seterusnya. Maka seketika itu Allah akan mengabulkan hajat yang kalian minta semua. Kulo panjenengan ngerti, doa kita ini bisanya tidak sampai itu karena ada hijab. Hijab doa kita ini sampai ini adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini hijab doa. Sehingga di kulo-kulo panjenengan kabeh nyuwun maring Gusti Allah. Niki hijab dosa saka maksiat kulo panjenengan kok dereng dipun ijani, mongko dipun iki boten saged minggah. Doa ini tidak bisa naik. Ketika tidak bisa naik, maka Allah tidak akan mengabulkan. Mulon ini kulo paling kabeh arep donga, buang dulu hijab ini. Hijab maksiat ini dibuang dhisik. Sampai dibuang, baru kulo panjenengan donga maring Gusti Allah. Buang jenengan boten sakit, boten kawan barokah selawat. Maka ketika panjenengan baca selawat inilah, malaikat-malaikat Allah yang akan mendoakan kalian semua agar Allah mengampuni dosa kalian semua, mengampuni kemaksiatan kalian semua, mengampuni kesalahan kalian semua. Nek is malaikat sing nyuwun maring Gusti Allah, pasti Gusti Allah bakal ngabulaken lan sekabehane maksiat dosa panjenengan kabeh bakal dingapura Gusti Allah karena barokah selawat. Setelah Allah ampuni dosa panjenengan, monggo
kalian sampai ke Madinah, kalian sudah bersih dari dosa dan maksiat. Jangan sampai mata kalian yang Allah berikan dan akan kalian bawa ke Madinah, mata yang masih membawa dosa maksiat, tangan yang masih membawa dosa-dosa maksiat, kaki yang masih membawa dosa-dosa maksiat, mulut yang masih membawa dosa-dosa maksiat, telinga yang masih membawa dosa-dosa maksiat, bahkan hati dan pikiran yang masih membawa dosa-dosa maksiat, kalian bawa untuk menghadap Rasulullah SAW. Jangan sampai. Bersihkan itu semua. Bersihkan itu semua. Kalian akan menghadap baginda Rasulullah SAW. Kalian akan mendatangi itu Baitullah. Datangi Rasulullah dengan keadaan bersih dari dosa. Datanglah kalian ke Mekah dengan bersih dari dosa. Berselawatlah kalian semua wahai saudaraku yang akan pergi ke Mekah, agar ketika kalian sampai di sana, kalian disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelum kalian datang untuk menghadap beliau, berkirim selawat kalian kepada baginda Rasulullah. Berkirim surat, berkirim WA dengan selawat itu kalian kirimkan kepada baginda Rasulullah. Ketahuilah, selawat itu kalian baca pasti akan sampai ke baginda Rasulullah SAW. Dan di sela-sela selawat yang kalian baca, kalian berdoa, maka akan sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika kalian akan ke Madinah, sekarang kalian sudah berkirim selawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan mengetahui hal itu semua, bahwa kalian akan pergi dari Indonesia menuju ke Madinah, dan di Madinah nanti kalian akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Sampaikan salat kalian dari sini. Kabarkan kepada Rasulullah bahwa kalian besok akan sowan menghadap Rasulullah. Kabarkan kepada beliau. Dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Dan kalian semua pasti akan diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Berselawatlah yang banyak agar kalian nanti diberikan kemudahan oleh Allah, dituntun langsung oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga apapun hajat yang kalian inginkan kelak di Makkah dan Madinah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Niki sekedip ular-ular kagem ingkang badhe umrah. Kunci ini jenengan ibu berbanyak sholawat supados nopo, dengan sholawat itu akan mendapatkan keberkahan. Allah ampuni dosa panjenengan, dan panjenengan nanti ketika ke Madinah membawa hati yang suci, hati yang bersih, dohir yang suci, dohir yang bersih. Karena apa? Kalian akan menghadap orang yang paling suci, sowan ke baginda Rasulullah SAW. Semoga semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pun sedikit letak cerita masalah sholawat nggih. Begitu kagem sing umroh. Kowe intine nang sholawat kabeh. Mengko sholawat mawon sing pun sholawat mawon sing bos. Sakula umroh riyen sing diboten sholawat. Ya. Semua sholawat yang saya baca. Dan alhamdulillah wonten ing mriku kula sak kanca padherien kinaringan kebagusan, keberkahan, kemuliaan saking Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ya, sehingga napa ingkang kita lampahi wonten ing Mekah lan Madinah sedaya nipun dituntun kelawan baginda Rasulullah SAW. Mugi-mugi niki ingkang badhe umrah menika sami dipun tuntun, ya dipun tuntun datang baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma Amin ya. Para bapak, para ibu, sedaya para jamaah, sholawat ingkang panjenengan aos niki niku sholawat ingkang sampun masyhur. Sholawat ingkang kawit zaman rumiyin niku sampun dipunlakukan. Nanging namung kehilangan apa sanate. Lah sediki kita sampun akan malih sanad sholawat menika ingkang sampun masyhur dipun waos teng panjenengan wonten ing tahdi
ya tengiasin atau napa mawon itu sambungaken malih sangat obore silsilai dumugi panjenenganipun Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Sebab napa supados tambah-tambah barokah, tambah-tambah fadilah lan saged barokah dhateng kula panjenengan sedaya sakeluarganipun kula panjenengan saat putune wong tuane sedulur sarakadang lan khususipun sumambrah kagem negara ingkang kita cintai niki negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Kula panjenengan sedaya kedah ngertos bahwa ketika kita membaca sholawat ini maka itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Niki sedaya pun ngertos apa yang dikatakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan seluruh para malaikat-Nya tanpa terkecuali yusalluna 'alan nabi bersalawat kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Niki sing ngendika Gusti ngertos kenging napa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian. Ini ayat merupakan suatu informasi langsung dari Allah, pemberitahuan langsung dari Allah kepada kita semua para hamba-hambanya. Untuk apa? Allah memberitahukan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang kita sembah saja bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana dengan kita para hambanya? Ini pemberitahuan dari Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan para malaikat untuk berselawat kepada Kanjeng. Ini pemberitahuan saking Gusti Allah. Perlu kita ketahui setiap firman Allah yang Allah imankan dan Allah mesti mengandung maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan dari firman Allah ini? Kita terus. Satu, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah berselawat kepada baginda Rasulullah. Ini Allah ingin memberikan contoh kepada kita langsung dari Allah sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah dari Tuhan kepada kita, agar kita hambanya mengikuti dan meniru jejak Tuhan yang kita sembah, yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung mencontohkan kepada kita agar apa? Agar kita semua mengikuti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ya, ini sampai Allah turun tangan langsung masalah selawat ini. Allah turun tangan langsung memberikan contoh kepada kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Allah saja turun tangan langsung untuk memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan yang kita semua yang kita sembah berselawat kepada Kanjeng Nabi, sekarang tinggal pulau panjenengan sedaya. Akankah kita mencontoh, meniru Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
ikut bersolawat kepada baginda Rasulullah